Halo Bunia dan teman-teman, di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik koperasi sebagai alat kebijakan pemerintah. Untuk anggota kelompok 7 itu ada Boni Vitayota dengan NIM 171334031, terus Yohana Linda dengan NIM 191324003, Gabriela Sarah dengan NIM 191324004, Rika Oktavia dengan NIM 191324010, dan Justin Yusuf dengan NIM 191324037. Untuk peta konsep materi kami, yang pertama untuk poin A, sikap pemerintah terhadap koperasi. Yang B, kebijakan-kebijakan di dalam koperasi. Yang C, tantangan dalam pembangunan koperasi. Dan yang terakhir D, arah strategi kebijakan dan program pembangunan koperasi. Untuk yang A, sikap pemerintah terhadap koperasi. Sikapnya itu yang pertama ada antagonisme, itu yang berarti sikap merintangi atau pengawasan secara ketat dan berlebihan terhadap gerakan koperasi. Ya, sikap-sikap tersebut ditunjukkan dengan sistem perpajakan yang tidak adil, peraturan-peraturan atau undang-undang yang mencegah atau menyulitkan dalam hal menjalankan teknik kekoperasian. Pemerintah memberikan aturan yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh rakyat dengan bayaran pajak yang tinggi ataupun birokrasi administrasi yang berbelit-belit. Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua ada indifference, itu yang berarti sikap acuh tak acuh atau tidak memperhatikan koperasi, tidak ada peraturan yang memungkinkan koperasi bekerja secara wajar. Sikap pemerintah tidak menunjukkan sikap yang menghalangi, tetapi juga tidak mendorong perkembangan koperasi. Pemerintah bersikap seolah-olah koperasi itu tidak ada. Biasanya ini terjadi di negara Eropa di mana gerakannya koperasi yang baru lahir. Sikap acuh tak acuh atau tidak memperhatikan ternyata dari tidak adanya peraturan-peraturan yang memungkinkan koperasi bekerja secara wajar. Sikap pemerintah tersebut biasanya tidak menggambarkan sikap menghalangi gerakan, tetapi tidak pula mengerti bahwa gerakan koperasi itu merupakan bagian yang dinamis dalam perekonomian serta sosial negara-negara dan negara berlaku seolah-olah gerakan itu tidak ada. Sekian penjelasan dari saya. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi Bunia dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Oktavia dengan NIM 191324010. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai sikap pemerintah terhadap koperasi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk poin yang ketiga dan juga poin yang keempat. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu sikap pemerintah terhadap koperasi dengan oversimpati atau perhatian pemerintah terhadap koperasi sangatlah besar.
sikap pemerintah yang memanjakan atau membantu secara berlebihan terhadap koperasi. Pemerintah ingin sekali menjalankan segala sesuatu sedapat-dapatnya, bahkan dengan memberikan bantuan yang berlebihan untuk setiap gerakan pada koperasi. Semua itu pemerintah lakukan karena sistem koperasi dianggap sebagai organisasi rakyat yang baik dan tepat untuk mengadakan perbaikan ekonomi dan juga sosial dalam masyarakat. Wujud dari sikap oversimpati ini ialah dengan memberikan dorongan secara aktif untuk pembentukan koperasi-koperasi secara cepat. Namun hal ini justru merugikan koperasi itu sendiri karena kelangsungan hidup dari koperasi tergantung dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam perkembangan koperasi ini, Indonesia juga pernah mendapatkan sikap tersebut, yaitu pada saat koperasi terlahir. Berdirinya koperasi mendapatkan dorongan dari pemerintah, yaitu dengan memberikan bantuan seperti tenaga kerja dan juga modal. Kemudian yang keempat adalah well balance atau sikap pemerintah terhadap koperasi secara wajar. Pemerintah memberikan bantuan dalam batasan-batasan sesuai dengan prinsip koperasi dan juga kebutuhan dari koperasi. Artinya, pemerintah tidak memanjakan koperasi sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik dan mampu berdiri mandiri pada sendirinya. Koperasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan kinerja yang semakin baik tidak terlepas dari sikap dan juga kebijakan pemerintah yang menggambarkan sikap yang berbeda-beda dengan tindakan lainnya. Pertumbuhan gerakan koperasi ditentukan oleh sikap yang diperlihatkan pemerintah terhadap koperasi. Sikap-sikap pemerintah terhadap koperasi ini berbeda-beda dan juga sesuai dengan kondisi pada masing-masing koperasi. Sikap pemerintah dapat bersifat berlawanan, acuh tak acuh, simpati, berlebihan, dan juga seimbang. Jadi sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah ini tergantung dari kondisi masing-masing dari suatu koperasi. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. B. Kebijakan-kebijakan di dalam koperasi. Yang pertama, ada kebijakan yang merintangi dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Belanda dan masa Jepang. Di masa Belanda ada beberapa kebijakan yang merintangi. Yang pertama, koperasi hanya untuk pamong praja, artinya tidak bisa koperasi tidak tersedia untuk masyarakat umum atau masyarakat kecil, yang artinya itu merintangi koperasi untuk berkembang, koperasi Indonesia untuk berkembang. Dan adanya pengawasan ketat dalam pertumbuhan koperasi, seperti tentang mata uang yang digunakan, lalu dalam sertifikat tanahnya dia harus pakai bahasa Belanda. Kemudian perdagangan di koperasi itu harganya dimonopoli oleh pemerintah Belanda. Kemudian pada masa Jepang, koperasi hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan perang Jepang. Jadi itu koperasi yang B, koperasi yang sudah berdiri zaman Belanda diperketat syaratnya sesuai atas asas militer Jepang. Jadi untuk ikut koperasi itu semakin sulit pada zaman masa penjajahan Jepang. Yang C, ada paksaan kepada masyarakat sehingga tidak berencana asas-asas koperasi. Di sini artinya koperasi pada masa kepemimpinan Jepang tidak berjalan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Jadi karena dasar keterpaksaan. Dan kedua, ada kebijakan yang membantu.
Yang pertama, adanya campur tangan pemerintah dalam perkembangan koperasi. Jadi pemerintah dapat meninjau langsung dan mengevaluasi apa kurang dan kelebihannya. Lalu juga bisa melakukan cross check apakah ada oknum-oknum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian pemerintah memberikan bantuan dan kebijakan di bidang finansial. Jadi koperasi ini tidak hanya mengumpulkan dana dari iuran para anggotanya, tetapi juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian bantuan dan kebijakan yang sifatnya menumbuhkan koperasi. Kemudian ada kebijakan pada masa Orde Baru. Kebijakan pemerintah dalam program pembinaan dan pengembangan usaha koperasi. Jadi dalam sini anggotanya dan pengurusnya dibina dan seperti dilakukan pendidikan agar pengurus koperasi, anggota koperasi dapat mengembangkan usaha koperasi dan menjalankannya dengan lebih baik lagi dan lebih dapat profesional lagi. Kemudian kebijaksanaan pemerintah dalam program pembinaan kelembagaan koperasi. Lalu yang C, kebijaksanaan pemerintah dalam program penunjang. Jadi mengikuti koperasi pada saat itu akan mendapat tunjangan-tunjangan yang dapat membantu anggota apabila terjadi sesuatu kepada anggota. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tantangan pembangunan dalam koperasi. Tantangan pembangunan koperasi ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah akses terhadap informasi pasar dan teknologi masih relatif rendah, khususnya dalam penerapan sistem administrasi ataupun informasi pasar dan keuangan yang masih tertinggal jauh sehingga koperasi masih sulit bersaing dengan usaha lainnya. Kemudian yang kedua adalah akses terhadap sumber permodalan masih rendah. Berdasarkan beberapa penelitian, koperasi masih mengandalkan modal sendiri. Cukup puas dengan modal yang telah dipupuk sendiri, walaupun sebenarnya membutuhkan modal dari pihak luar. Dengan demikian, sumber pemodalan pada koperasi masih relatif rendah. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas sumber daya manusia masih rendah. Faktor budaya menjadi salah satu kendala rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat yang juga tidak memberi kesempatan untuk terlalu banyak aktif dalam berorganisasi. Hal ini menyebabkan banyak yang menjadi tenaga paruh waktu dalam koperasi. Adanya kapasitas sumber daya manusia yang terbatas akan berpengaruh dalam akses informasi pasar dan teknologi, sehingga mengakibatkan koperasi kalah saing dengan usaha lainnya. Kemudian yang keempat ada keberadaan koperasi belum cukup dikenal apalagi mengakar di kalangan masyarakat. Dengan keberadaan koperasi yang belum cukup dikenal menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi. Koperasi saat ini harus pintar mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas. Dengan melakukan promosi dapat membuat koperasi semakin dikenal oleh masyarakat. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang arah strategi kebijakan dan program pembangunan koperasi. Yang pertama, adanya era globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berubah dengan cepat. Adanya era globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berubah dengan cepat harus segera kita carikan dan tetapkan langkah-langkah sebagai keputusan yang harus kita ambil dan berbagai alternatif yang memiliki nilai guna antara lain
Yang pertama, diperlukan kokohnya nilai dasar jati diri sebagai keperasiwan, yaitu idealisme koperasi. Kemudian yang kedua, harus berani merespon perubahan tersebut dengan sikap optimis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 14 pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dengan kurikulum dan silabi yang berbola pada bisnis dengan tidak meninggalkan penanaman idealisme koperasi sebagai upaya memaksimalisasi iptek dan wawasan tinjau masa depan. Kemudian yang kedua, mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki koperasi. Mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki koperasi, dalam hal ini, anggota koperasi untuk kita berbentuk menjadi tenaga yang produktif, di samping sebagai pasar sasaran yang berpotensi tinggi. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki koperasi. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki koperasi, dalam hal ini apabila meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah bisa kita laksanakan, dampaknya akan tampak pada wujudnya kemandirian koperasi yang ditandai dengan peningkatan keterampilan, produktivitas dan nilai guna sumber daya manusia. Dengan pengembangan kemandirian juga berarti meningkatkan citra dan hakikat martabat koperasiwan. Kemudian yang keempat adalah sebagai kesinambungan koperasi dalam jangka panjang. Sebagai kesinambungan koperasi dalam jangka panjang, maka perlu dirancang sejak dini. Penggunaan sumber daya yang ada dengan selalu memperhatikan perkembangan lingkungan serta dampaknya terhadap koperasi. Kemudian, sasaran umum pemberdayaan koperasi dan UMKM. Yang pertama, meningkatkan produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional. Yang kedua, meningkatkan proporsi usaha kecil formal. Kemudian yang ketiga, meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dan laju pertumbuhan nilai tambahnya. Kemudian yang keempat ada berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima ada meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan mengenai materi arah strategi kebijakan dan program pembangunan koperasi. Nah, di sini rangka yang digunakan untuk mewujudkan sasaran itu ada 5, yaitu yang pertama, mengembangkan usaha kecil dan menengah yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik dan berwawasan gender. Lalu yang ketiga, memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Lalu yang keempat, meningkatkan peran UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk. Lalu yang kelima, membangun koperasi yang dapat diarahkan dan difokuskan. Lalu, program pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan pada 5 program pokok, yaitu yang pertama, penciptaan iklim usaha. Nah, penciptaan iklim usaha adalah program pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha yang efisien, sehat dalam persaingan dan
diskriminatif untuk perkembangan usaha UMKM. Lalu yang kedua itu pengembangan sistem pendukung usaha UMKM. Lalu yang kedua, pengembangan sistem pendukung usaha UMKM. Yang dimaksud dari pengembangan sistem pendukung usaha UMKM itu program penyediaan lembaga pendukung untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan dapat mengembangkan usaha UMKM. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif adalah program pengembangan jiwa dan semangat kewirausahawan serta meningkatkan daya saing UMKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha itu semakin berkembang dan produktivitas semakin meningkat. Lalu yang keempat itu pemberdayaan usaha. Nah, yang dimaksud dari pemberdayaan usaha itu adalah program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi berskala mikro di sektor informal sekaligus lapangan kerja baru. Lalu yang terakhir itu peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM. Nah, yang dimaksud dari peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM itu adalah program pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dengan jati dirinya. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai program pemberdayaan operasi dan UMKM. Nah, pada program pemberdayaan koperasi dan UMKM itu kan ada 5. Nah, pada 5 pembagian itu terdapat beberapa pembagian lagi, yaitu yang pertama nih, program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Nah, yang pertama itu ada layanan pengesahan status badan hukum koperasi. Lalu yang kedua, pelayanan kepengurusan badan hukum usaha. Lalu yang ketiga, pelayanan klasifikasi usaha. Lalu yang keempat adalah sistem penilaian koperasi berprestasi. Lalu program pemberdayaan koperasi dan UMKM itu pada pokok kedua itu ada program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, yaitu ada yang pertama bantuan perkuatan modal. Lalu yang B, kesesuaian program dengan peningkatan usaha. C, program bimbingan, perencanaan, dan pemasaran. Lalu yang D, pinjaman dan kreditan. Lalu yang E, sosialisasi surat utang koperasi atau SUK. Lalu yang ketiga, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kooperatif UKM. Yang A itu ada penyelenggaraan diklat. Lalu yang B, penyelenggaraan pemeran hasil produk UMKM. Lalu yang C, desain industri. Lalu yang D, jasa konsultan oleh BDS PLPB kepada UMKM. Lalu yang E, bantuan pengurusan haki. Lalu yang keempat itu ada program pemberdayaan usaha skala mikro. Nah, dalam program pemberdayaan usaha skala mikro ini terdapat 6 sub pembagian, yaitu yang pertama, pembina usaha tradisional dan pengrajin disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai bagi koperasi dan UMKM. Lalu yang kedua itu ada pelatihan bintek, manajemen, budaya, usaha, dan kewirausahaan sangat penting bagi peningkatan pendapatan usaha. Lalu yang ketiga itu peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan
membantu meningkatkan pendapatan usaha. Lalu yang keempat, usaha yang dilakukan mendapat perlindungan usaha dan pungutan informasi. Lalu yang kelima, pemberian dana bergulir dengan sistem bagi hasil meningkatkan pendapatan usaha. Lalu yang keenam, pembentukan wadah organisasi, koperasi dan UMKM meningkatkan efisien usaha dan meningkatkan efisien usaha. Lalu yang terakhir itu ada program peningkatan kualitas kelembagaan. Nah, di sini ada 4 pembagian, yaitu yang pertama penyempurnaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu mengenai koperasi dan UMKM yang dapat meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi dan UMKM. Lalu yang kedua itu pelaksanaan sistem audit dinas, koperasi dan UMKM dapat meningkatkan kualitas jati diri kelembagaan koperasi dan UMKM. Lalu yang ketiga itu adalah penyempurnaan kurikulum pendidikan perkoperasian dan UMKM yang baik. Lalu yang keempat itu ada pengelolaan koperasi dan UMKM yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi dan UMKM dapat meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan koperasi UMKM secara sehat. Berikut adalah daftar pustaka dari materi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau ucap salah, kami mohon maaf. Terima kasih.